مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Para pendengar, anggota CSPP, menyambung ngaji sebelumnya tentang puasa. Setelah keterangan-keterangan yang sebelumnya, ini keterangan lanjutan karena kemarin kurang lebih hampir 1 jam karena saya itu tidak memiliki kemampuan ngaji lebih dari 1 jam. Makanya ini adalah lanjutan yang ngaji puasa kemarin atau ke-1, ini yang kedua, yaitu tentang wa'lam annal iftara fi ramadhana arba'atu anwa'in. Perlu diketahui bahwasanya iftar atau berbuka
bahasa kerennya mokel, tidak puasa. Itu ada 4 macam. Yang pertama mujibun lil qadha'i faqat, yaitu diwajibkan untuk mengqadha'nya saja. Mereka ini adalah al-haidu wan nufasa'u, atau orang-orang yang haid, orang-orang yang nifas. Kemudian wala yusannu lahuma al-imsaku. Orang haid dan orang yang nifas ini tidak disunahkan untuk imsak atau menahan tidak makan, tidak minum sampai berbuka. Tidak disunahkan. Tapi ketika idang koto'a adamu fi asna'i yaumin, ketika dalam tengah-tengah hari itu darahnya ternyata kok terputus, tegese mampet, maka fayusannu imsakun. Dia disunahkan untuk imsak. Orang yang haid makan pagi, ternyata sehabis zuhur itu darahnya sudah mampet, terputus, nggak keluar lagi. Itu disunahkan untuk imsak, berbuka, nunggu waktunya berbuka. Kemudian wa musafirun safaron tawilan mubahan. Orang yang bepergian, gimana bepergiannya itu jaraknya jauh, yang boleh untuk mengqashar sholat, dan bepergiannya itu lali maksiatin, bukan untuk maksiat. Kemudian wa hamilin wa murdiin, orang hamil dan orang yang menyusui ketika khawatir dengan dirinya sendiri, ini juga boleh berbuka, hanya diwajibkan qadha. Kemudian yang kedua, wa mujibun lil fidyati faqat. Yang kedua ini diwajibkan membayar fidyah saja. Wa huwa, yaitu syekhun kabirun, orang yang sudah tua. Syekhun itu orang tua, umurnya 41 ke atas, kabirun itu banget tua. La yutiku asomu, dia sudah tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian wa maridun, orang yang sakit, la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ini diwajibkan membayar fidyah. Fidyah itu ya sekiranya likulli miskinin muddun. Jadi setiap satu orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu kalau menurut dulu saya ngaji itu di catatan itu 0,6 kg atau 3,4 liter, kurang lebih 2,8 kg atau dibulatkan 3 kilo. Itu membayar fidyahnya. Kemudian yang ketiga, wa mujibun lil qadha'i wal fidyati, diwajibkan untuk mengqadha dan membayar fidyah. Ini golongan yang ketiga.
Dia siapa? Wa huwa al-iftaru lil khaufi ala ghairihi. Dia yang berbuka karena khawatir kepada selainnya. Contohnya ibu hamil, ibu yang menyusui itu khawatir terhadap anaknya. Contoh menyusui. Dia menyusui ternyata ASI-nya tidak keluar dengan lancar. Akhirnya karena khawatir dengan anaknya tidak minum ASI, dia beli obat pelancar ASI, jamu. Akhirnya beli jamu, diminum karena khawatir terhadap anaknya, maka dia si ibu wajib qada, juga wajib membayar fidyah. Kemudian yang keempat, jadi tidak wajib fidyah, juga tidak wajib qada. Ini golongan keempat, yaitu al-majnun, orang gila. Wasobi, anak kecil. Wal kafiru al asli, dan orang kafir asli. Kemudian wal fidyatu, fidyah ini adalah pakai ukuran mud. Kemudian menggunakan ghalibu qutil balad. Jadi makanan kekuatannya negara itu apa? Likulli yaumin min Ramadan. Yusarrifu lil fakiri wal miskin. Jadi satu mud menurut makanan kekuatan negaranya masing-masing. Ditasorufkan hanya kepada fakir dan miskin. Duna wirihima, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Keterangan ini diambil dari kitab Nihayatul Zain. Itu macam-macamnya orang yang berbuka. Kemudian ketika dia puasanya batal karena jima, maka dia terkena kafarat. Karena memang ada hadisnya yang menerangkan itu. Ada seorang datang laki-laki, dia bilang halaktu, aku rusak. Dia bilang pada Rasul, halaktu, aku rusak. Rasul bertanya, kemudian dia menjawab, ternyata dia habis menjima istrinya. Akhirnya dia oleh Rasul disuruh memerdekakan budak. Dia tidak mampu, kemudian disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Dia juga tidak mampu, kemudian dia disuruh bersedekah 1 mud. Dia juga tidak mampu, akhirnya oleh Rasul disuruh mengasihkan orang fakir miskin. Akhirnya dia bilang tidak ada yang lebih miskin atau lebih fakir kecuali saya. Akhirnya dikasih untuk dirinya sendiri. Enaknya sudah melakukan pelanggaran jima, harusnya dia membayar kafarat, malah ini dapat kafaratnya. Jadi kafaratnya itu harus turut. Yang pertama itu itku rokobatin, memerdekakan budak mukminatin salimatin. Jadi memerdekakan budak mukminah yang selamat dari cacat. Karena sekarang budak nggak ada, maka solusi kedua ini fasya musyahro ini mutatabi'ain, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu ya it'amu sinina miskinan au fakiron. Dia harus memberikan makan
orang miskin atau fakir, 60 orang miskin atau fakir. Ini solusi ketiga, memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir. Jadi kalau nggak puasa 2 bulan berturut-turut, kafaratnya dia harus memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir. Kemudian selanjutnya tentang fadlis shaum atau keutamaan puasa. Yang pertama ada hadis dari Abi Hurairah. Jadi di kitab Is'afu Ahlal Iman, Is'afu Ahlil Iman, ini diterangkan hadis yang pertama, kullu amali bani adama lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi semua amal anak cucu Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah dan Allah lah yang akan membalas kebaikan puasanya. Ketika puasa itu sebuah tameng, perisai. Maka ketika seorang berpuasa, fala yarfus, jangan hasud atau unek-unek olok, wala yashab, jangan poropadu. Kemudian ketika kamu dipisui oleh seseorang atau kamu diperangi oleh seseorang, diajak berantem, maka ucapkanlah ini shaimun, saya sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi adyabu 'indallahi min rihil misk. Jadi demi zat yang mana ruhnya Nabi Muhammad itu ada dalam kekuasaannya. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah daripada baunya minyak misik. Ini keutamaan yang pertama. Jadi abadnya orang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah daripada baunya minyak misik. Jadi orang yang berpuasa itu diberi 2 kegembiraan atau kebungaan. Ketika yang pertama ida aftoro, ketika berbuka itu pasti bahagia, hore bahagia. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang kedua itu wa idza laqiya rabbahu fariha bisum. Ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, maka dia akan berbahagia karena dia sedang berpuasa. Yang mana bau mulutnya orang berpuasa itu menurut Allah lebih harum daripada minyak misik. Itu keistimewaan atau keutamaan berpuasa. Menurut satu riwayat lil Bukhari, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya itu karena saya. Asyamu li wa ana ajibi, maka puasanya itu untuk saya dan saya yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha.
oleh Allah satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Itu keutamaan orang yang berpuasa. Keutamaan yang kedua, wa an Sahal bin Sa'd al-Ansari as-Sa'idi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Sahal bin Sa'id al-Ansari as-Sa'idi, bahwasanya itu di dalam surga itu ada suatu pintu yang pintu tersebut itu disebut dengan Ar-Royan. Jadi ada pintu itu namanya Ar-Royan. Yadkhulu minhu as-shaimuna. Di pintu Ar-Royan itu orang-orang yang berpuasa itu pada masuk besok hari kiamat. Masuk situ pintunya. Berpuasa, orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa nggak boleh masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Nggak boleh masuk orang yang tidak berpuasa. Pintu Ar-Royan itu selalu berkata, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa itu? Fayakumuna. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu berdiri masuk. Fa idza dakhulu aglib falam yadkhul minhu ahadun. Ketika pintu orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk pintu Ar-Royan, maka ditutup dan tidak boleh masuk lagi selain orang-orang yang berpuasa. Makanya itu keutamaan puasa. Keutamaan yang ketiga, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ala atuluka ala ababil khairi. Ini Nabi Muhammad berkata kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz, apakah kamu mau saya tunjukkan itu beberapa pintu kebagusan, beberapa kebagusan. Kamu mau nggak tak beritahu beberapa pintunya kebagusan? Karena mau diberitahu Rasul, jelas ya mau. Qultu bala ya Rasulullah, nggih saya mau ya Rasulullah. Qala as-shaumu junnatun was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Puasa itu adalah perisai dan sedekah itu bisa menghilangkan kesalahan seperti air yang bisa memadamkan api. Jadi Mu'adz bin Jabal itu diberitahu Rasulullah pintu-pintunya kebaikan itu puasa, sedekah. Puasa, sedekah. Itu yang ketiga. Yang keempat, keutamaan puasa yang keempat. Wa an Abi Umamah As-Sudai, wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlana radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah murni bi amalin. Abi Umamah Sudai bin Ajlana ini berkata pada Rasul, wahai Rasulullah, perintahkanlah aku untuk melakukan amal. Qala dawuh sapa Rasulullah, alaika bisawmi fa innahu la idlala. Wes awakmu poso, kamu puasalah, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Dia tidak puas, tanya lagi, ya Rasulullah murni bi amalin. Jawabnya Rasul sama, alaika bisawmi fa innahu la idlala. Wes kamu puasa, karena puasa itu tidak ada yang membandingi amalnya. Tanya lagi sampai ketiga kalinya. Jawabannya Rasul tetap sama. Puasalah kamu, karena pahala puasa itu tidak ada tandingannya. Kemudian satu riwayat menurut Imam Nasa'i. Ataitu Rasulullah fakultu ya Rasulullah murni bi amrin yang fa'unillahu bihi.
Ya Rasul, perintahkanlah aku dengan perkara yang akan memberiku manfaat kepada Allah dengan perkara tersebut. Kemudian jawab, alaika bisyami fa innahu lamislam. Dijawab oleh Rasul, wes kamu puasa. Karena puasa itu amalnya tidak ada yang bisa membanding. Itu satu riwayat tentang keutamaan puasa. Itu 4 keutamaannya berpuasa. Yang terakhir, para hadirin, yaitu hikmatus siyam. Apa yang diperintahkan Allah itu pasti ada hikmahnya. Ini hikmah yang pertama, pendapat bodoh saya. Ini saya pikir-pikir, hikmah yang pertama itu asyukru, bersyukur kepada Allah. Karena dengan puasa itu kita lebih terjaga. Karena dengan puasa itu kita lebih bisa menundukkan syahwat kita. Dan nikmat syukur kita kepada Allah itu karena kita oleh Allah dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan hati kita juga diberikan rasa gembira untuk menyambut bulan Ramadan. Itu harus kita syukuri yang luar biasa. Karena kalau kita gembira saja akan datangnya bulan Ramadan, itu jasad kita akan haram disentuh oleh api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Jadi orang yang bahagia karena akan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya haram disentuh api neraka. Yang namanya haram itu ya tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang namanya bahagia itu tidak cukup dengan status WA, ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tidak cukup. Seperti kita kedatangan seseorang yang kita cintai, kita bahagia. Seperti seorang orang tua yang bahagia ketika anaknya pulang mondok. Di SMS sama anaknya, mak, aku pulang. Akhirnya ibunya di rumah itu sibuk beli apa-apa untuk menyambut kedatangan anaknya. Beli lauk kesukaan anaknya, beli es kesukaan anaknya, beli apapun yang anaknya suka itu. Tujuannya satu, karena bahagia anaknya akan pulang dan dia menyambut, orang tua itu menyambut anaknya dengan bahagia. Itu buktinya bahagia karena datangnya bulan Ramadan. Bukan status WA, marhaban ya Ramadan. Bukan itu. Tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati. Yang ketika bertemu itu akan menimbulkan rasa haru, rasa cinta, sampai air matanya mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena saking lamanya menahan rindu dan akhirnya dipertemukan. Itulah tanda bahwa kita bahagia akan datangnya bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang bahagia
karena sebentar lagi bulan suci Ramadan akan datang ini. Itu hikmah yang pertama, syukur kita yang luar biasa kepada Allah. Yang kedua, hikmahnya puasa Ramadan itu al-iksar. Al-iksaru ala khair. Pasti kita akan lebih memperbanyak kebaikan-kebaikan, itu akan lebih memperbanyak lagi. Kenapa? Kenapa di bulan Ramadan itu orang-orang sedekah itu luar biasa sekali banyaknya? Karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang itu ketika Ramadan tadarus Al-Qur'an sampai malam, bahkan rela tidak tidur hanya untuk menghatamkan Al-Quran di bulan yang mulia itu. Kemudian iktikaf di masjid, orang-orang itu lebih giat iktikaf. Itu karena apa? Karena itu bulan Ramadan, terlebih pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, di mana di dalamnya itu ada malam, yaitu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, disebut Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar. Itu orang-orang itu akan al-iksar, memperbanyak ala khair, ibadahnya diperbanyak. Di mana di bulan Ramadan ada sholat tarawih, ada sholat witir yang dilakukan berjamaah. Itu di dalam bulan Ramadan, itu hikmah yang bisa kita ambil karena di bulan Ramadan. Sedekah ketika kita tadarusan, ada orang mengirimkan air, jaminan, tahu, dan lain sebagainya, itu al-iksar, itu memperbanyak ala khairin, kebaikan. Karena kebaikan di dalam bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Yang kedua. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil yaitu kita lebih disiplin dalam waktu dan yang lainnya. Dalam waktu makan, kita diajarkan disiplin oleh Allah di bulan Ramadan ini. Khususnya ketika kita puasa, sahur ada waktunya, berbuka ada waktunya. Bahkan bagi orang-orang yang sudah menikah itu ada waktunya sendiri untuk berkumpul atau mengumpuli atau dikumpuli, itu ada waktunya sendiri. Jadi sebelum kita puasa itu kita semaunya makan minum itu sak geleme dhewe. Sak geleme dhewe, sak karepe dhewe. Semaunya sendiri itu ketika belum datang waktu puasa. Gak ada yang ngatur. Yang sudah punya istri kumpul istrinya sak karepe dhewe. Los minum sak maunya sendiri, sak karepe dhewe. Los. Tapi ketika sudah datang bulan Ramadan, 1 bulan penuh itu kita diajarkan oleh Allah lebih disiplin dalam waktu. Ada waktunya makan, ketika sahur, ketika berbuka, ketika nanti tengah malam kita lapar, kita boleh makan. Tapi juga ada waktunya tidak boleh untuk makan, tidak boleh untuk minum. Yaitu ketika sudah waktunya imsak sampai azan maghrib. Itu diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita lebih disiplin. Jadi 1 bulan mulia Ramadan itu adalah
bulan yang mengajarkan disiplin waktu, disiplin berkumpul dengan istrinya, dan lain sebagainya. Itu hikmah yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan atau bulan Ramadan yang mulia. Maka dari itu para pendengar, mungkin itu sambungan ngaji puasa yang kedua. Pasti akan banyak sekali kurangnya, dan memang sangat kurang. Mohon sekiranya kalau yang salah dikoreksi oleh orang yang lebih tahu. Saya akhiri, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.